Sahabat Scan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP harus berpacu dengan waktu untuk segera menentukan siapa yang akan mereka usung di dalam Pilgub DKI Jakarta, apakah Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama. Pasca keputusan MK nomor 60 yang dibacakan tanggal 20 Agustus kemarin, maka PDIP memiliki kesempatan untuk memajukan calon baik itu gubernur atau wakil gubernur di dalam Pilgub DKI Jakarta. Dengan diturunkannya ambang batas sebagai syarat untuk mencalonkan pasangan gubernur dan wakil gubernur, maka PDIP dengan suara sah yang hanya 14% memungkinkan untuk mengusulkan sendiri tanpa perlu berkoalisi dengan partai politik yang lain. Nah, dari kandidat yang tersisa, pertama Anies Baswedan yang tadinya di awal digadang-gadang oleh PKS, Nasdem, dan PKB sebagai kandidat gubernur DKI Jakarta, tetapi di tengah jalan entah karena apa, entah karena iming-iming tertentu, entah karena jatah kabinet, maka mereka berpindah dan meninggalkan Anies Baswedan. Sementara Basuki Cahayapurnama yang merupakan kader internal dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mantan gubernur DKI Jakarta, juga banyak disuka dan kembali diingat publik untuk kembali diberi kesempatan memimpin DKI Jakarta. Begitu juga dengan Anies yang merupakan petahana gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 begitu. Nah, bagi PDIP, terutama Ibu Megawati ini merupakan pilihan sulit. Satu sisi, apakah akan menentukan atau mementingkan kader internalnya yang akan dimajukan dalam Pilgub DKI Jakarta, atau lebih banyak mementingkan atau mendorong kader eksternal dalam hal ini PDIP yang pernah menjadi tanda kutip berhadapan di dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 yang lalu begitu. Dan ini tidak mudah untuk diputuskan dalam sehari dua hari. Maka tidak heran kalau kemarin Anies Baswedan melakukan kunjungan ke DPD PDI Perjuangan di Jakarta dengan harapan akan bisa menyatukan frekuensi atau irama sehingga akan memudahkan bagi Anies Baswedan untuk maju dalam Pilgub DKI Jakarta. Nah, kalau kita lihat dari sisi ini, maka yang menjadi pertimbangan utama gitu ya di dalam PDIP untuk menentukan apakah akan memilih Anies Baswedan atau Ahok, ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan kita dalam menentukan pilihan-pilihan tersebut. Pertama, kalau kita bicara kinerja. Kalau kita bicara kinerja, Basuki Cahayapurnama yang pernah menjadi wakil gubernur dan gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 yang waktu itu berpasangan dengan Bapak Jokowi dan kemudian menjadi PLT gubernur DKI Jakarta gitu ya. Bagi publik, Basuki Cahayapurnama masih diingat dalam konteks rekam kerjanya. Bagaimana di era Basuki Cahayapurnama atau Ahok banyak sekali inovasi-inovasi yang dimunculkan gitu ya, kemudian kerja-kerja dan ketegasannya di dalam membangun sistem pelayanan publik. Tidak hanya pelayanan publik, tetapi juga transparansi anggaran, termasuk juga peningkatan pelayanan aparatur negara ASN-nya, gitu, terutama di Pemda DKI Jakarta. Dan kita ingat sekali bagaimana Basuki pada waktu itu berhasil menegakkan aturan-aturan mendisiplinkan pegawai negeri DKI Jakarta, meningkatkan pelayanan publik, kemudian mengefisienkan belanja-belanja APBD, penerimaan dan belanja APBD, begitu ya. Dan ini yang menjadi salah satu milestone atau kerangka kerja yang dia berhasil ditorehkan oleh Basuki Cahayapurnama. Gitu. Dan kemudian kalau kita coba bandingkan dengan Anies Baswedan yang kemudian menjadi pelanjut di dalam Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022, kita juga ingat bahwa banyak kerja-kerja yang dilakukan oleh Anies Baswedan, terutama melanjutkan program-program yang sudah ada pada waktu itu, baik pada era Jokowi dan era Basuki atau eranya Ahok, begitu ya. Baik itu dalam Kartu Jakarta Pintar ataupun juga pelayanan publik yang lain, termasuk memberikan bantuan di dalam untuk kesehatan dan seterusnya. Dan mungkin salah satu yang kita ingat adalah di eranya Anies Baswedan, dia berhasil mengintegrasikan transportasi DKI Jakarta sehingga itu bisa menjadi salah satu poin di dalam mengatasi persoalan-persoalan kemacetan di DKI Jakarta. Tetapi secara keseluruhan, kalau kita lihat dalam konteks kinerja gitu ya, bahwa publik masih menganggap bahwa Basuki Cahayapurnama atau Ahok jauh lebih baik dibandingkan Anies. Dan hal ini terbukti dari hasil survei Kompas yang mengatakan, survei Kompas yang dilakukan beberapa waktu yang lalu yang dirilis pada bulan Juli 2024 mengatakan bahwa kepuasan kinerja Ahok jauh lebih tinggi dibandingkan kepuasan kinerja terhadap Anies Baswedan. Walaupun sekali lagi Anies Baswedan dianggap kinerjanya baik, tetapi masih di bawah levelnya Ahok begitu. Dan pada konteks ini, maka yang jadi pertimbangan adalah apakah selain kinerja, begitu yang notabene Basuki
atau Ahok lebih diunggulkan daripada Anies gitu. Kemudian ada faktor lain di dalam menilai seorang calon pemimpin begitu. Dan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang berangkat atau memiliki latar belakang dari kelompok minoritas begitu ya. Kemudian dihadapkan dengan realitas di mana politik identitas itu menjadi salah satu patokan-patokan di dalam memilih seorang kandidat pemimpin begitu. Dan ini yang menjadi perang besar di dalam membangun budaya demokrasi yang lebih berintegritas, budaya demokrasi yang lebih mengedepankan kinerja gitu. Nah, apakah politik identitas itu juga akan mengemuka pada 2024 ini dalam Pilgub DKI Jakarta? Dan kalau kita bicara politik identitas atau politik yang berdasarkan suku, agama, dan ras, maka Ahok diasumsikan memiliki resistensi yang cukup tinggi dalam hal ini. Maka kalau itu yang dijadikan pertimbangannya, maka Anies Baswedan adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan Ahok dalam hal dia tidak begitu banyak memiliki resistensi dari pemilih DKI Jakarta. Tetapi apakah itu masih berlaku saat ini? Itu yang perlu kita uji lebih lanjut. Di balik perubahan eskalasi politik, perkembangan kesadaran politik masyarakat Indonesia, khususnya DKI Jakarta, sebagai ibu kota negara, ya, walaupun sekarang akan berpindah kepada IKN, begitu ya, tetapi sebagai kota besar yang kosmopolitan, kesadaran politik rasional jauh lebih mengemuka dibandingkan politik identitas. Maka bisa jadi apa yang terjadi pada 2017 atau 2012 yang lalu tidak akan sebesar pengaruhnya kalau kita lihat dalam konteks Pilkada 2024 ini, begitu. Artinya apa? Dengan munculnya generasi Z, dengan munculnya kesadaran sosial media, dengan munculnya kesadaran akan politik, maka bisa jadi orang tidak lagi akan mempertimbangkan politik identitas di dalam memilih seorang calon pemimpin untuk DKI Jakarta, begitu. Artinya kalau seperti ini, maka bisa jadi peluang Ahok di dalam Pilgub Jakarta, peluang Ahok di dalam Pilgub DKI Jakarta cukup tinggi, begitu. Terlepas lagi kalau kita lihat siapapun yang nanti akan dipilih oleh PDIP, apakah itu Anies Baswedan atau Basuki Cahayapurnama, toh yang akan dihadapi nanti adalah Ridwan Kamil dan Suswono yang notabene yang sudah diusung oleh semua partai koalisi KIM plus begitu ya, minus PDIP. Artinya apa? Kalau kita mau coba lihat dalam kalkulasi politik berdasarkan hasil survei-survei yang sudah ada selama ini gitu ya, baik head to head, ketika Ridwan Kamil berhadapan dengan Anies Baswedan, maka Ridwan Kamil akan tertinggal cukup jauh. Begitu juga ketika Ridwan Kamil berhadapan dengan Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Ridwan Kamil juga masih tertinggal. Atau dengan kata lain, Ahok memiliki potensi elektabilitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Ridwan Kamil begitu. Nah, kalau dilihat dari posisi ini, maka bisa jadi PDIP akan memberikan pertimbangan yang lebih berat atau lebih menguntungkan atau akan lebih memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok sebagai kandidatnya di dalam Pilgub DKI Jakarta nanti. Bisa saja begitu. Dengan asumsi semakin matangnya kesadaran politik masyarakat DKI Jakarta, semakin kuatnya tuntutan akan kinerja, kemudian integritas atau figur atau calon-calon di dalam Pilgub DKI Jakarta yang lebih memahami persoalan masyarakat DKI Jakarta, yang lebih bisa meningkatkan pelayanan publik, menjamin integritasnya, kemudian bisa menegakkan aturan dan disiplin pegawai negeri atau PNS DKI Jakarta dengan konsisten gitu ya. Maka pilihan-pilihan itu kan bisa menjadi pilihannya akan lebih mengerucut kepada Basuki Cahayapurnama.